Belajar untuk setia. Renungan diinspirasi dari kitab Rut bab 2 ayat 1-3, 8-11 dan bab 4 ayat 13-17. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelech, namanya Boas. Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku." Jawab Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Ia pergi lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelech. Sesudah itu Boas berkata kepada Rut, "Dengarlah anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain. Jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Lihatlah ladang tempat mereka menuai, dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki, supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu." Lalu Rut bersujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing?" Boas menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu, serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal." Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Rut adalah seorang perempuan Moab, bangsa yang asing bagi orang Israel. Namun ia menunjukkan kasih dan kesetiaan yang luar biasa kepada mertuanya, Naomi, setelah suaminya meninggal. Saat Naomi berniat kembali ke kampung halamannya di Bethlehem, Rut bersikeras untuk tetap menemani dan merawatnya, berkata, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Di tanah asing itu, Rut bekerja keras memungut jelai di ladang milik Boas, seorang kerabat dari almarhum suami Naomi. Boas seorang pria yang saleh dan terhormat, memperhatikan kerendahan hati dan kesetiaan Rut. Ia menunjukkan kemurahan hati dan perlindungan kepada Rut yang membuat Rut tersungkur dengan penuh syukur atas kebaikannya. Akhirnya Boas menembus Rut dan mengambilnya sebagai istri. Dari pernikahan mereka lahirlah Obed, yang kemudian menjadi ayah dari Isai dan kakek dari Raja Daud. Dari garis keturunan inilah kelak lahir Sang Mesias, Yesus Kristus. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja, bahkan seseorang yang dianggap luar atau asing, untuk menjadi bagian dari rencana agungnya. Kesetiaan, kerendahan hati, dan keberanian Rut menjadi saluran kemuliaan Tuhan bagi banyak generasi setelahnya.
Saat ini saya sedang berada di titik nadir. Bukan hanya soal finansial, tetapi juga emosi. Saya sudah berusaha mencari income yang stabil, mencoba berbagai jalan, sudah berdoa, tapi hasilnya belum terlihat seperti yang saya harapkan. Rasanya seperti berjalan di ladang kosong, seperti Ruth yang memungut sisa jelai satu persatu. Tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya tahu bahwa Tuhan memelihara saya, karena saya sehat dan tidak pernah kekurangan makanan. Selalu ada teman yang mengirimkan makanan, mentraktir makan, ada yang memberi uang untuk jajan. Mungkin itu cara Tuhan berkata, "Aku melihatmu, aku tahu kebutuhanmu, aku tidak melepaskan tanganku darimu." Saya hanya perlu bersabar untuk menunggu waktu Tuhan, menunjukkan kekuasaannya dengan tanpa mengeluh, tetap berdoa dan mengucap syukur untuk semua yang boleh saya alami. Apakah yang akan Anda lakukan pada saat Anda mengalami keterpurukan atau musibah? Apakah Anda tetap percaya kepada Tuhan atau berpaling darinya? Ya Tuhan, bimbinglah aku supaya dapat menjadi orang yang setia dalam mengikuti perintah-Mu dan tidak hanya mengikuti kehendakku sendiri, supaya hanya yang terbaik saja yang terjadi di dalam hidupku. Berilah aku hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat mengerti apa yang Kau kehendaki untuk aku lakukan dalam hidupku. Amin.